Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua selalu sehat ya. Kenalin, nama aku Ika Rahma Fitri. Aku mahasiswi semester 4 di program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini, aku mau bahas suatu hal yang menarik nih teman-teman, yang terkadang diabaikan oleh kebanyakan orang. Ya, aku mau bahas mengenai pentingnya sarapan. Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan sebelum jam 9 pagi untuk memenuhi 15-30% kebutuhan gizi harian. Sarapan adalah waktu makan yang sangat penting untuk dipenuhi, karena pada saat sarapan inilah kita mendapatkan sumber energi awal untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, berdasarkan data dari Global Health Survey tahun 2015, 65,2% remaja tidak selalu melakukan sarapan nih. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor kebiasaan, faktor ekonomi, dan berbagai faktor lainnya. Lalu, jenis makanan seperti apa sih yang sebaiknya kita konsumsi saat sarapan? Saat sarapan, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti gandum dan nasi merah. Hal ini dikarenakan dapat membuat kita kenyang dalam waktu yang lama tanpa harus meningkatkan glukosa tubuh. Kita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung protein seperti telur, dan jangan lupa teman-teman, tetap kombinasikan dengan sayur dan buah untuk menyegarkan tubuh. Selanjutnya, ada beberapa makanan yang sebaiknya tidak kita konsumsi saat sarapan teman-teman. Yang pertama, jeruk. Jeruk dapat meningkatkan produksi asam dan mengandung serat keras yang berbahaya bagi penderita gastritis atau penyakit MAH. Yang kedua, pisang. Mengkonsumsi pisang saat perut kosong dapat mengganggu keseimbangan magnesium dan kalsium yang bisa memicu penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Yang ketiga, makanan dan minuman manis yang menyebabkan lonjakan gula darah. Hal ini dapat memberi beban tambahan pada pankreas yang dipaksa bekerja keras setelah beristirahat berjam-jam. Dan yang terakhir, makanan pedas. Sebenarnya boleh sih seandainya kita mau mengkonsumsi makanan pedas. Tapi ketika dikonsumsi saat perut kosong, makanan pedas dapat mengganggu sistem pencernaan. Lalu, waktu yang baik untuk sarapan itu kapan sih sebenarnya? Waktu yang baik untuk sarapan berkisar antara pukul 6 sampai pukul 9 pagi, teman-teman. Ayo, siapa nih di sini yang biasanya sarapan pukul 11? Itu namanya bukan sarapan lagi ya, teman-teman. Oke, aku mau sedikit berbagi nih ke teman-teman semua mengenai manfaat dari sarapan. Manfaat yang pertama, menyediakan karbohidrat untuk meningkatkan gula darah. Kadar gula darah yang cukup akan meningkatkan konsentrasi saat siang hari, terutama konsentrasi belajar. Sehingga dengan sarapan bisa berdampak positif terhadap prestasi akademik. Manfaat yang kedua, memberikan kontribusi penting beberapa zat gizi yang diperlukan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ketersediaan zat gizi ini sangat bermanfaat untuk proses fisiologis dalam tubuh kita. Dan manfaat yang ketiga, memelihara ketahanan fisik dan meningkatkan produktivitas kerja. Nah, aku sering banget nih dengar curhatan teman-temanku mengenai pola sarapan mereka. Ada yang melewatkan sarapan dengan alasan bangun kesiangan, ada yang dengan alasan diet, ada yang bilang kalau lagi kuliah online itu nggak perlu terlalu banyak tenaga kan, jadi nggak perlu sarapan dong. Bahkan nih, ada yang dengan sengaja melewatkan sarapan dengan alasan mager atau malas gerak. Nah, kalau gitu, sebenarnya apa sih akibat yang akan kita hadapi ketika kita tidak sarapan? Bagi anak-anak yang sering melewatkan sarapan, akan membuat tumbuh kembang anak tidak optimal.
kita akan mudah lapar dan beresiko obesitas. Hal ini dikarenakan orang yang sering melewatkan sarapan akan terasa sangat lapar ketika waktunya mendekati jam makan siang. Sehingga ketika waktu makan siang tiba, mereka akan makan dalam porsi yang banyak. Dan akibat yang ketiga, akan mempengaruhi stamina saat sehari-hari karena tubuh telah berpuasa nih selama semalaman. Tapi ketika pagi harinya tidak diisi dengan energi. Nah, dari akibat yang udah aku sebutkan tadi, aku harap teman-teman jangan ada lagi alasan untuk melewatkan sarapan ya. Apalagi dengan alasan diet. Karena menurut penelitian, orang-orang yang rajin melakukan sarapan di pagi harinya mayoritas memiliki berat badan yang ideal. Mungkin segitu aja dulu dari aku. Semoga apa yang aku bagikan di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan kesadaran betapa pentingnya sarapan. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan aku mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.